Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yazid Nurrohim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai data mining. Jadi seputar data mining, di mana di dalamnya saya akan membahas mengenai apa itu data mining, kegunaan data mining, dan juga mengapa data mining itu penting atau sangat dibutuhkan di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan atau di dunia kita gitu. Nah, langsung saja. Yang pertama mengenai data mining. Data itu sendiri dapat didefinisikan adalah ciri objek yang dicatat. Dan seperti contohnya ciri-ciri dari manusia gitu. Ciri-ciri manusia kan banyak gitu, dari mulai tinggi badan, berat badan, sidik jari, lalu warna mata dan lain banyak ciri-ciri yang dapat ditulis gitu dalam manusia gitu. Dan objek yang dimaksud di sini bukan hanya manusia saja, namun seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Bisa jadi itu hewan, kendaraan, dan lain hal sebagainya ya, seluruh objek yang ada di seluruh dunia ini gitu. Dan tentunya itu menghasilkan bahwa banyak jumlah data di objek yang ada di alam semesta ini. Bahkan menurut survei di beberapa estimasi itu setiap tahunnya data yang diproduksi itu sekitar 15 exabyte atau 15 exabyte per tahun, atau di mana 1 exabyte itu sekitar 1 miliar gigabyte lebih gitu ya. Dan bila dikalikan 15 ya sekitar 20 miliar gigabyte gitu, bisa kurang lebih mencapai jumlah data yang besar seperti itu. Dan dari jumlah data yang besar dan banyak itu tentunya timbul pertanyaan kan, bagaimana kita dapat mengolah data itu gitu kan. Karena dari sekiannya banyak datanya itu tidak semua relevan akan permasalahan yang akan kita selesaikan gitu. Jadi jumlah data yang besar itu tidak menjamin tidak menjamin nilai yang didapat lebih baik dari jumlah data yang meskipun sedikit namun relevan. Nah, itu akan lebih baik dibanding jumlah data yang banyak namun tidak relevan. Dan disitulah data mining hadir sebagai metode atau proses untuk menyortir data-data yang sekian banyaknya tadi gitu. Jadi data mining hadir di situ untuk mengambil data-data yang relevan saja dari sekian banyaknya ciri objek dari satu objek itu gitu. Dan data mining pun membantu untuk memahami setiap elemen-elemennya dan hubungan antara satu sama lainnya sehingga dapat menjawab solusi dari suatu permasalahan itu. Maka dapat didefinisikan data mining itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Jadi hanya informasi-informasi yang penting saja dan dibutuhkan dan relevan yang diambil oleh data mining ini gitu. Ya ibaratkan jika data itu satu bahan mentah gitu, atau data itu seperti biji besi yang akan kita buat menjadi pisau, itu kan melalui banyak proses gitu, dilebur dulu, ditempa, diasah sampai jadilah pisau yang dapat kita gunakan untuk memotong seperti itu. Mungkin ilustrasinya dan banyak lagi penerapan-penerapannya untuk
di bidang transportasi, sains, finansial, bahkan cuaca, alam dan lain sebagainya, seperti ilustrasi di sebelah kiri ya. Itu mengenai data mining. Nah, untuk ada dalam data mining ada satu pemrosesan atau proses kerja yang dinamakan dengan CRISPR kalau saya menyebutnya ya, atau singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, CRISPR ini sendiri adalah metode proses standar terbuka yang menggambarkan pendekatan umum yang digunakan oleh para ahli data mining, dan CRISPR ini diciptakan oleh atau dibuat oleh konsorsium atau kumpulan-kumpulan penambang data dari banyak industri dan terbuka jadi dapat digunakan oleh siapa saja gitu. Dan CRISPR ini terdiri dari 6 fase siklus penemuan dan tindakan. Pertama itu ada business understanding, lalu data understanding, penyiapan data atau data preparation, modeling, evaluation, sampai ke akhirnya deployment atau penyebaran data atau penyajian data. Jadi proses-proses di ilustrasi di sebelah kiri ini adalah proses dari CRISPR ini gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana memahami permasalahannya, lalu datanya tipenya seperti apa, menyiapkan datanya, lalu dimodelkan, dievaluasi apakah data ini sudah layak atau tidak untuk disajikan. Jika belum layak maka prosesnya kembali lagi ke awal sampai data itu dinyatakan layak dan dapat disajikan atau disebarkan gitu. Lalu selanjutnya adalah ada model matematika ya. Model matematika ini merupakan satu hal yang menjadi pusat atau menjadi sesuatu yang atau metode yang digunakan dalam data mining gitu. Jadi untuk merepresentasikan agar tujuan dan juga dari data mining itu dapat dipahami gitu. Dan mengapa harus model matematika? Karena model matematika itu sederhana dan juga menggambarkan hubungan antara satu hal hubungan antara dua hal atau lebih gitu. Dan si model matematika ini digunakan untuk membuat yang namanya model prediktif. Nah, model prediktif ini nanti dapat digunakan seperti untuk memprediksi harga saham, penjualan produk, tingkat pengangguran, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Dan pertimbangan mengapa model matematika yang dipakai sebenarnya untuk menyajikan data itu dapat juga sebenarnya untuk menggunakan kata-kata seperti biasa, namun dirasa kurang efektif dan juga terlalu menggunakan banyak kata gitu. Itu keunggulan dari model matematika itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kenyamanan. Dibanding dengan kita menggunakan kalimat, dengan model matematika itu kan bisa memakai simbol-simbol yang ada matematika yang dimana itu terus berkembang dan juga memang dikhususkan dan juga dibuat sedemikian rupa memang untuk menyimbolkan hubungan-hubungan secara matematis gitu. Lalu yang kedua adalah kejelasan. Nah, karena simbol-simbol matematika itu sudah disepakati dan juga sudah menjadi bahasa umum dan tidak tercampur oleh interpretasi seperti budaya, contohnya
Jadi makna dari setiap simbol-simbolnya itu jelas gitu dan ringkas dan juga tidak ambigu, jadi tidak bermakna ganda gitu. Kalau dengan kata-kata kan ada kemungkinan untuk ambigu atau mengandung makna yang lebih dari satu gitu. Dan lalu ya tadi, dan yang ketiga adalah konsisten ya, karena tidak ambigu tadi, jadi simbol-simbol dalam matematika itu konsisten gitu kan. Nah, lalu untuk membuat modelnya itu sendiri dapat menggunakan yang namanya visual programming. Nah, visual programming ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk membuat model atau langkah-langkah dalam proses kerja data mining gitu. Sebenarnya bisa saja dengan programming seperti biasa gitu, namun dengan adanya visual programming ini dapat memudahkan dan juga membuat proses kerja itu lebih cepat karena alur dari pengerjaannya itu digambarkan ya secara visual gitu. Jadi ada alurnya, ada juga kalau di sini gambar-gambar kecil ya, gambar-gambar kecil ini menyimbolkan sesuatu gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah pemrosesan data. Dalam pemrosesan data ini ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya dalam pemrosesan data ini masih berhubungan dengan si CRISP-DM yang tadi. Jadi kan ada yang pertama itu ada mendeskripsikan data. Jadi untuk mendeskripsikan data ini dapat dipertimbangkan dari jenis atribut untuk menggambarkan objek dari data itu. Jadi pertama-tama kita dapat mendefinisikan atribut itu, kemudian mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan jenis atribut, dan akhirnya mendeskripsikan jenis-jenis atribut yang ditemukan gitu. Dan atribut sendiri itu adalah karakteristik dari satu objek yang dapat bervariasi baik dari satu objek ke objek lainnya, seperti contohnya variasi warna manusia dan juga suhu dari suatu objek yang bervariasi atau berubah-ubah dari waktu ke waktu, yaitu penurunan atau penaikan suhu contohnya. Lalu ada juga exploring data dan juga ada cleaning data. Nah, cleaning data di sini bertujuan untuk menghilangkan noise, atau noise itu adalah hasil pengamatan yang ganda atau yang tidak relevan tadi gitu ya. Dan cleaning data ini berguna untuk mengambil mengambil data-data yang relevan tadi. Lalu ada preparing data. Jadi setelah data itu dikumpulkan dan ditinjau satu persatu, di fase selanjutnya adalah data itu disiapkan untuk pemodelannya. Dan nanti data itu diubah dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang diperlukan untuk pemodelan. Seperti selanjutnya adalah memodelkan data. Nah, untuk memodelkan data itu dipertimbangkan dengan dua hal, yaitu data yang seimbang dan juga splitting data. Nah, lalu evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini untuk melihat performa dari model yang telah dibuat, apakah layak dan dapat digunakan gitu, atau belum layak gitu. Dan untuk memeriksanya itu bisa dengan decision tree atau menggunakan diagnostic chart salah satunya ya. Dan jika misalnya data itu layak, ya data itu sudah dapat digunakan gitu atau disajikan. Namun apabila belum layak, maka
akan kembali lagi ke proses dari mendeskripsikan data itu tadi, exploring dan ya seterusnya sampai data itu siap digunakan. Nah, lalu untuk mencapai tujuan tadi gitu ya, tujuan dari data yang awalnya mentah itu tadi sampai menjadi informasi yang dapat bermanfaat atau berguna itu alangkah lebih baiknya apabila itu dikerjakan secara tim gitu. Sebenarnya bisa saja itu pengerjaan data mining itu dikerjakan sendiri, akan tetapi tentunya akan lebih banyak waktu yang akan dibutuhkan gitu kan, karena bayangkan saja gitu pengerjaannya dikerjakan oleh satu orang yang kan tidak mungkin tidak mengetahui gitu atau tidak punya pengetahuan tentang bidang-bidang lainnya yang berhubungan itu. Makanya biasanya dalam pengerjaan data mining itu dibuat dalam pengerjaan data mining itu dikerjakan secara tim gitu. Makanya dan biasanya misalnya di satu tim data mining itu ada yang bertugas sebagai IT administrator, ada yang spesialis data, terus bisnis analis, data analis, project management, bisnis expert, dan juga ada sponsor ya, process owner itu yang mendukung gitu. Jadi jika pengerjaan data mining itu dikerjakan secara tim tadi, yang dimana setiap di dalam tim itu terdapat orang-orang yang ahli di bidangnya, maka tujuan dari data mining itu dapat tercapai gitu. Dan ya sekian mungkin pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.